Assalamualaikum Ibu Dewi. Waalaikumsalam Bu Ita. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, tentunya baik. Ya, alhamdulillah ya, kita berdua dalam keadaan sehat. Baik Ibu Dewi, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya saya melihat secara langsung atau mensupervisi secara langsung kegiatan pembelajaran yang Ibu Dewi lakukan. Tujuan supervisi itu sendiri kan sebenarnya untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas supaya nantinya pembelajaran yang kita lakukan itu betul-betul bisa memberikan hasil terbaik bagi murid kita ya. Nah, oleh karena itu tujuan dari kegiatan percakapan praobservasi ini adalah sebagai bentuk kesiapan kita supaya nantinya Ibu Dewi saat supervisi sudah lebih siap, lebih pede dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Nah, dalam kesempatan kali ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Apa tujuan pembelajaran Ibu capai dalam kegiatan supervisi nanti? Ya, tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam kegiatan pembelajaran kali ini adalah saya mengharapkan peserta didik untuk mampu menganalisis dan menyusun struktur teks prosedur. Ya, jadi tujuan pembelajarannya itu nanti siswa diharapkan mampu menganalisis dan menyusun dari struktur teks prosedur ya, seperti itu. Lalu nih kalau boleh saya tahu area pengembangan yang ingin dicapai pada pembelajaran tadi seperti apa area pengembangannya? Ya, kalau area pengembangan pembelajaran kali ini saya di bagian pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuannya, siswa akan memahami struktur dari teks prosedur itu sendiri. Kemudian kalau keterampilannya, mereka akan mampu menganalisis dan menyusun teks prosedur itu sendiri. Oh iya, jadi area pengembangannya difokuskan pada pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, Ibu, sekiranya Ibu tidak keberatan nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan dalam kegiatan nanti? Dilihat dari strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, maupun metode pembelajarannya. Ya, rancangan pada pembelajaran kali ini saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis KSE, kemudian metodenya menggunakan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan menggunakan model pembelajaran discovery learning. Oh iya. Jadi nanti di dalam pelaksanaan pembelajarannya Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang terintegrasi KSE tadi disebutkan. Kemudian modelnya menggunakan discovery learning ya, dan metode pembelajarannya menggunakan diskusi, tanya jawab serta penulisan. Ya, untuk media bagaimana? Apa nih media yang akan Ibu gunakan nanti? Medianya saya menggunakan infocus, menggunakan video yang ada di YouTube, menggunakan contoh-contoh teks prosedur, kemudian LKPD, laptop, mungkin itu saja. Iya, cukup lengkap ya untuk medianya, bahkan ini sangat bagus ya. Jadi medianya tadi video dari YouTube, LKPD, kemudian infocus, laptop, dan juga buku paket ya, seperti itu ya. Nah, Ibu Dewi, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa, jam berapa? Untuk pembelajaran ini saya akan melakukannya di kelas 7A yang kemungkinan saya mengajarnya ada di hari Selasa, itu jam ke-7 dan jam ke-8. Kita sepakati berarti nanti pembelajarannya akan dilaksanakan pada hari Selasa di kelas 7A jam ke-7 sampai jam ke-8. Berarti jam terakhir ini Bu Dewi ya? Iya, jam terakhir. Iya. Nah, insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan, jadi saya bisa melihat secara langsung pembelajaran yang akan Ibu lakukan ini. Baik, Ibu Dewi, terima kasih untuk kesempatannya yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti percakapan praobservasi hari ini. Sebelum kita akhiri nih,
Apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan percakapan hari ini? Mungkin yang saya dapatkan adalah saya memiliki gambaran untuk menyiapkan hal-hal apa saja yang akan saya siapkan ketika saya mengajar di kelas 7A nanti di hari Selasa, tepatnya di jam ke-7 Iya, baik. Terima kasih Ibu Dewi sekali lagi. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan supervisinya berjalan lancar. Ya. Demikianlah kegiatan percakapan praobservasi hari ini. Sampai ketemu lagi pada supervisi di kelas dan kegiatan percakapan pasca supervisi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam. Mari kawan-kawan kita berdoa sebelum belajar. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, saya akan seperti biasa saya akan mengecek kehadiran kalian. Aditya, Aidil, Aisyah, Bayu, Dwi, Hendra, Husnul, Lolita, Muhammad Ramadan, Madani, Marvino, Muhammad Lutfi, Muhammad Samson, Nurzia, Puji, Oda, Radit, Rizky, Halimah, Sarul, Tasya, Trisya, Zahri, Zilfa, sebelumnya kan kita sudah membahas bab ini yaitu tentang teks prosedur. Pada hari ini kita akan masuk ke struktur teks prosedur. Sebelum kita masuk ke materi hari ini ke struktur teks prosedur, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan tujuan dari teks prosedur. Ya. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan
Ya, suatu aspek atau langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, untuk mencapai suatu tujuan itu kita harus mengikuti langkah-langkahnya dengan tepat, dengan benar. Apabila kita tidak mengikuti langkah-langkahnya atau tahapan-tahapannya, maka dapat dipastikan tujuan kita tidak akan tercapai. Oke, kalian masih ingat dan mengerti pengertian dari teks prosedur. Sekarang, apa ciri-ciri dari teks prosedur itu sendiri? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Apa ciri-ciri teks prosedur? Kota kerja aktif. Ya, kata mana? Siapa yang mau? Ya. Ciri-ciri teks prosedur adalah 1. Mengandung kata kerja aktif. 2. Setiap orang bisa mengikutinya atau bersifat universal. 3. Mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. 4. Menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, dan ukuran. 5. Kalimat imperatif atau tuangkan jangan masukkan. 6. Masukkan konstruksi. Ya, itu teman kamu sudah menjelaskan atau menyampaikan beberapa ciri-ciri dari teks prosedur. Ada yang menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata kerja imperatif, menggunakan konjungsi, apalagi tadi bersifat universal. Anak-anak 7A ini masih ingat materi sebelumnya, masih paham pengertiannya, masih paham ciri-ciri teks prosedur dan tujuannya. Sekarang kita masuk ke materi hari ini. Tujuannya, kuharapkan kalian mampu untuk menyusun dan menganalisis struktur teks prosedur. Pada teks prosedur yang pertama itu ada tujuan. Apa itu tujuan? Ya, apa tujuan? Hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur biasanya terdapat pada judul atau paragraf utama teks yang dijelaskan secara singkat. Ya, itu yang dimaksud dengan tujuan. Jadi struktur utama pada teks prosedur itu sendiri ada tujuan. Tujuan itu adalah sesuatu yang akan kita lakukan. Sebelum alat dan bahan, sebelum material, sebelum langkah-langkah, otomatis kita harus punya tujuan dulu. Kamu mau melakukan apa? Mau mengerjakan apa? Itu yang dimaksud dengan tujuan. Oh, saya ingin membuat nasi goreng. Itu termasuk tujuan. Untuk nasi goreng itu jadi, tentunya kita harus menggunakan misalnya tujuan saya ingin membuat nasi goreng. Supaya nasi goreng itu jadi bisa kamu santap, bisa dinikmati, otomatis kita harus menyiapkan apa dulu? Apa? Iya, material. Material itu alat dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Pertama kita harus tahu tujuan kita itu mau ngapain. Kalau kita ingin masak, kita mau masak apa? Kita mau membuat apa? Kalau kita ingin membuat kesenian, kita mau membuat kerajinan apa? Itu tujuan. Kita harus punya tujuan dulu. Mau ngapain? Mau membuat apa? Mau masak apa? Mau membuat produk apa? Setelah kita ini sudah punya tujuan, di kepala kita sudah ada planning ingin membuat apa, lalu supaya tujuan itu tercapai, kita harus menyiapkan material, alat dan bahan. Apa gunanya tadi? Untuk mencapai tujuan. Ya, yang pertama itu ada tujuan, yang kedua ada material atau alat dan bahan.
dengan benar agar apa? Agar hasilnya maksimal. Misalnya nih, kita contohkan, ibu mau membuat mie goreng. Tahu mie goreng? Tahu. Tahapan pertama untuk membuat mie goreng itu apa? Merebus air. Setelah merebus air, Menunggu airnya mendidih. menunggu airnya mendidih. Terus masukkan minyak. Berapa menit kira-kira supaya minyak matang? Terus apa lagi? Mencampurkan bumbu ke dalam mie tadi ya. Terus masukkan bumbu dulu atau ditiriskan dulu yang benar? Kalau misalkan kita masukkan bumbu dulu baru ditiriskan, artinya tujuannya tadi tidak tercapai biasanya lebih dahulu kenapa? Meniriskan dulu baru masukkan bumbu. Karena mie goreng tadi kan ditiriskan dulu, airnya sudah habis, baru masukkan bumbu. Syarat dari teks prosedur harus mengikuti langkah-langkahnya dengan tepat dan benar agar tujuannya tercapai maksimal. Yang terakhir apa? Penutup atau penegasan ulang atau kesimpulan. Penegasan ulang atau kesimpulan ini bersifat opsional. Apa itu opsional? Bisa ada ataupun tidak di dalam teks prosedur. Yang utama itu tujuan, langkah material, alat bahan dan langkah. Makin bagus itu pakai penutup atau penegasan ulang. Kalau tidak, ya tidak masalah. Ya, karena bersifat opsional. Paham ini tentang struktur teks prosedur? Ada pertanyaan? Tidak? Paham ya semuanya ya? Jika ibu kasih tugas, bisa nih menganalisis struktur teks prosedur. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang ibu tampilkan contoh teks prosedur. Contoh cara membuat es coklatos. Kalian tahu coklatos? Tahu. Pernah makan coklatos? Pernah. Ya, tadi kalian sudah memahami apa-apa saja struktur dalam teks prosedur itu sendiri. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada material, alat dan bahan, yang ketiga ada langkah-langkah, dan terakhir ada penutup atau penegasan ulang. Ini ibu tampilkan satu contoh teks prosedur cara membuat cara membuat es coklatos. Yang pertama ada tujuan atau pernyataan umum. Bisa kalian lihat? Yang pertama itu menyampaikan definisi tentang es coklatos. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat gurih dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Itu merupakan salah satu contoh tujuan yang akan dicapai. Kemudian muncul struktur yang kedua, yaitu alat dan bahan. Apa alatnya di sana? Bisa
lihat ya. Kalian lihat ya di sana ya. Satu gelas air es batu. Udah dalam langkah-langkahnya. Yang pertama apa tahapannya? Tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Terus yang kedua apa lagi? Terus aduk hingga merata. Itu merupakan satu contoh teks prosedur. Apakah mudah untuk mengikutinya? Nah, itu termasuk ke ciri teks prosedur tadi. Salah satunya adalah mudah untuk diikuti, mudah untuk dilakukan. Paham ya untuk struktur teks prosedur? Sekarang, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Jadi ketika saya sudah membagikan kelompoknya, kalian langsung duduk di kelompok masing-masing. Kalian tugasnya adalah menyusun dan menganalisis teks prosedur yang sudah saya bagikan nanti, kemudian didiskusikan bersama kelompok-kelompoknya. Nanti akan ada yang presentasi ke depan, memberikan atau menyampaikan hasil dari kelompok. Paham? Pertanyaan? Ya, lagi ya. Nanti ketika saya sebutkan nama kelompoknya, langsung duduk ke kelompok ya nak. Kelompok 1 ada Aditya, Adinda, Aidil, Zilfa dan Rizky. Kelompok 2 ada Aisyah, Bayu, Devi dan Rizia. Kelompok 3 ada Dwi, Hendra, Husnul, Zahid dan Safa. Sekarang ibu ya, kalian sudah duduk per kelompok yang terdiri atas kelompok 1 sampai kelompok 6. Tugasnya kamu susun guntingan teks prosedur itu ke dalam lembar jawaban yang sudah ibu sediakan dan ditempel sesuai dengan struktur yang sudah kita pelajari tadi. Ada tujuan, ada material, ada langkah-langkah, dan ada penegasan ulang. Itu lengkap, tinggal kalian tempel sesuai strukturnya. Paham? Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kerjasamanya, tanggung jawabnya silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Ayo kerjasamanya sama teman-temannya. Ya, cepat. Nih.
Oke, baiklah. Ada yang sudah selesai ya? Sudah ya? Baiklah, kelompok satu akan mempresentasikan. Yang lain duduk. Duduk di bangku masing-masing. Dengarkan kelompok satu menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Yang lain silakan ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan kerja kelompok kami. Kami mendapatkan cara membuat teh manis. Teh manis adalah minuman yang paling hangat dalam segala aktivitas. Teh manis sangat dapat membuat tubuh menjadi lebih segar dan pikiran lebih fresh. Itu tanpa membuat teh manis hangat. Setiap lemon, sendok gelas, sebuah teh sendok, pisau, penambahnya secukupnya, hingga air hangat. Siapkan gelas, masukkan air hangat dalam gelas tersebut. Menambahkan gula pasir secukupnya sesuai dengan selera Anda. Sebagai topping atau hiasannya, potong lemon dengan pisau. Masukkan teh sendok dalam gelas dan celupkan hingga warnanya merata. Terima kasih. Ya, itu adalah hasil kerja kelompok satu. Tadi mereka kebagian untuk menyusun teks apa? Iya, cara menyusun membuat tema manis. Apa saja bahan untuk membuat teh manis tadi? Gula, apa? Lemon, Oke. ya, kalau untuk membuat teh manis semuanya sudah bisa ya. Kelompok yang lain ada lagi yang ingin menyampaikan presentasinya, menyampaikan hasil jawabannya. Nah, itu merupakan salah satu contoh teks prosedur, yaitu cara membuat teh manis. Coba dengarkan Ibunda. Tadi kita sudah membahas struktur teks prosedur. Dengarkan Ibunda. Tadi kita sudah membahas teks prosedur dan sudah menganalisis struktur
Baik, Ibu Dewi, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kembali kita melakukan percakapan pasca observasi kelasnya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi dan merefleksi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Pertanyaan pertama, Bu ya. Bagaimana nih perasaan Ibu terkait dengan proses kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Tentunya berbeda sekali rasanya dengan ketika saya mengajar sendiri atau mandiri ketika berada di kelas. Kemarin itu kan saya diawasi dengan Bu Ita, tapi kalau biasanya kan mandiri. Tentunya kalau diawasi itu sedikit banyaknya pasti ada rasa deg-degan, gugup, mungkin agak ngeblank sedikit. Kita beda dengan kita sendiri mandiri di kelas. Iya, seperti itu, jadi agak gugup ya. Kemudian yang kedua, Bu, berkenaan dengan area pengembangan yang Ibu lakukan. Nih, bisakah Ibu kembali menceritakan mengenai langkah-langkah atau tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan pada saat proses observasi kelas kemarin itu? Ya, tentunya sebelum proses itu berjalan, saya menyiapkan dulu perangkat pembelajaran, SPP dan lainnya. Kemudian area pengembangan itu kan kemarin ada pengetahuan, ada keterampilan. Pengetahuannya anak-anak itu diharapkan mampu memahami struktur dari teks tersebut itu sendiri. Kemudian keterampilannya setelah mereka paham, mereka mampu menyusun dan menganalisis struktur teks tersebut. Berarti ada dua, Bu ya, kemarin itu area pengembangannya kan pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Lalu pertanyaan yang ketiga nih, Bu, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Ya, setelah dilakukan pembelajaran kemarin, saya rasa untuk materi struktur teks prosedur, anak-anak kelas 7A itu sudah mampu untuk menyusun dan menganalisis struktur teks prosedur. Artinya pembelajaran kemarin cukup berhasil untuk diterapkan di kelas 7. Berarti cukup berhasil ya. Ya. Nah, ada tidak nih menurut Ibu Dewi kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi saat melaksanakan proses pembelajaran di kelas kemarin ini? Ya, yang namanya anak-anak kan kita menghadapi berbagai macam karakter anak-anak ya begitu. Iya. Di kelas 7A itu kendalanya adalah masih ada beberapa anak-anak yang sulit untuk mengungkapkan, entah mereka masih grogi, masih takut. Tapi ada beberapa anak juga yang memang sudah siap untuk tampil, sudah berani, ada juga. Jadi kendalanya lebih ke arah keberanian mereka untuk tampil ya kemarin itu ya. Ada yang malu bertanya. Nah, betul, setuju Bu Dewi, karena itu juga yang kemarin menjadi catatan saya ya ketika supervisi. Jadi ada beberapa anak itu yang sepertinya memang mengalami kesulitan untuk mengungkapkan apa yang ingin dia sampaikan ya. Ibu Dewi, berkaitan dengan hal yang sudah tadi Ibu sampaikan, Ibu ya, apa rencana Ibu ke depannya? Ya, kalau berdasarkan pembelajaran di kelas 2A tadi, karena melihat kekurangannya banyak anak yang belum mampu ya, belum berani untuk mengungkapkan pendapatnya, mungkin rencana yang kedepannya saya akan berusaha untuk membuat lagi pembelajaran yang membuat mereka termotivasi untuk mau berbicara di khalayak umum, utamanya di kelas dulu kita berani berbicara, mengungkapkan pendapat, dimulai dari kelas dulu. Mungkin insya Allah mereka terbiasa. Iya, luar biasa sekali rencananya itu Ibu Dewi ya. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu akan melaksanakan perubahan rencana tersebut?
sifatnya berita, karena kan kitanya kan ada kajian nanti. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan untuk kelas selanjutnya karena melihat kelas 7A ini sudah kekurangannya di sana, mungkin untuk kelas selanjutnya akan mulai diterapkan bagaimana anak ini supaya anak-anak tersebut bisa mulai mau berbicara pelan-pelan supaya mereka berani untuk berbicara. Bagus sekali Ibu Dewi, mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan itu bisa diterapkan dengan baik ya, sehingga pembelajaran yang kita lakukan nanti juga betul-betul bisa berjalan dan bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk murid kita. Baik Ibu Dewi, terima kasih atas kesempatan waktunya untuk kegiatan percakapan yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Ya. Mari Bu.